Jadi materi selanjutnya itu tentang dot product kan. Nah, buat di dot product tuh sama aja perkalian, perkalian titik atau dot product. Kalau misalnya ada vektor A dikali dot dikali B sama dengan C. Nah, nilainya itu bakal skalar. Terus di sini tuh ada persamaan besarnya C sama dengan besar vektor A dikali besar vektor B dikali cos theta. Cos theta itu sudut di antara si vektor A sama vektor B. Selanjutnya itu di sini tuh ada sifat-sifat perkalian titik atau dot produknya. Yang pertama itu ada komutatif. Komutatif itu berarti ditukar aja ya. A dot B sama dengan B dot A. Terus distributif itu didistribusi ini dot B terus A dot C. Sama aja kan? A dot B terus A dot C dikaliin ke ini dulu, ke B dulu baru ke C dulu. Hasilnya itu bakal sama aja. Terus di sini ada catatan bahwa jika A dan B saling tegak lurus nih, nilai A dot B-nya itu bakal nol. Kalau searah itu bakal tetap, tapi kalau berlawanan arah itu bakal minus jadinya. Salah satunya bakal minus. Itu tergantung si arahnya. Misal di sini A-nya ke kanan, tapi B-nya ke kiri. Berarti A-nya positif kan? Berarti A dot B, B-nya minus kan? Minus B. Kayak gitu. Nah, di sini tuh ada perkalian skalar dua vektor atau dot product. Misalnya di sini ada vektor U dengan A, B, C, A-nya itu si X, B-nya itu si Y, dan C-nya itu si Z, dan V-nya itu sama aja lah ya. Terus dihasilkan si perkalian ini. Nah, di sini ada contoh diketahui vektor A 2,3 dan vektor B min 3,1. Tentukanlah nilai vektor A kali vektor B dan vektor A dikali dalam kurung 2 vektor A min vektor B. Kita bisa dihitungin langsung nih. Vektor A kali vektor B. Kita tulis vektor A-nya berapa, terus vektornya berapa, terus dikaliin 2 kali min 3, terus 3 kali 1. 2 kali min 3, nah, terus 3 kali 1, 3. Oh, ini minus. Min 6 plus 3. Berarti minus 3. Selanjutnya vektor A dikali 2 vektor A min vektor B. Kita masukin. Itu kan bisa kalian hitung dulu yang di dalam kurung atau kalian bisa kaliin pelangi kayak tadi juga nggak apa-apa. Tapi kan lebih mudah kalau kita hitung dulu yang di dalam kurung kan. Berarti kita hitung dulu aja. Kita ini dimasukin ini vektor A, ini vektor B, terus dihitung 2 kali 2 4, 2 kali 3 6. Di situ di minus 4 minus minus 3. Berarti dijumlahkan. Berarti 7. Terus 6 minus 1. 5. Habis itu dikaliin. 2 kali 7 sama 3 kali 5. 14 plus 15 sama dengan 29. Selanjutnya itu diketahui vektor A. eh, Selanjutnya itu diketahui vektor A sama vektor B. Terus ditanyainnya vektor A kali vektor B. Kita hitung ulang ya. Ini vektor A dikali vektor B sama dengan 1,2 dikali 3, min 1. Kita kaliin aja. 1 kali 3 sama 2 kali min 1. 3, terus 2 kali min 1, minus 2. 3 minus 2 itu 1. Nah, selanjutnya itu 2A. Berarti di sini kita hitung. 2A. Jadi 2 dikali A-nya itu 1, 2. Berarti 2 kali 1, 2 kali 2. 2 kali 1, 2. 2 kali 2, 4. Nah, ini kan berarti ada arahnya kan? Kalau X itu I, X itu I, Y itu J. Kalau Z itu K, I, J, K. Terus sudah diketahui kan hasilnya berarti bakal jadi 2I plus 4J. 2I plus 4J. Selanjutnya ada contoh soal nih perkalian faktor A dikali vektor B.
Si vektor A ini jadinya gimana sih? Vektor A berarti sama aja minus 1,4 kan? Terus vektor B-nya itu jadinya 3 koma 2 kan? Kayak gini. Jadinya kayak gini. Kita masukin deh. 1, 4. Terus di dot. Vektor B-nya 3, 2. Terus dikaliin aja ini sama ini. Jadinya minus 1 kali 3, 3. Terus ditambah 4 kali 2, 8. Minus 3 plus 8, 5. Udah ketemu. Selanjutnya itu ada contoh soal kan. Semisal ini membentuk sudut. Ini ada persamaan yang harus dihafalin. Nih, jika diketahui vektor A-nya, terus vektor B-nya, terus sudut di antara A dan B itu tetanya kan. Nilai tetanya 60 derajat, maka nilai A, vektor A di dot vektor B itu berapa? Kita bisa masukin kan ke sini. Kalau si Bapak kan ngejelasinnya itu eh, langsung ditulis kan. Kalau menurut kalian susah, kalian bisa hitung satu per satu dulu. Jadi kita hitung si besar vektor A-nya, habis itu besar vektor B-nya, habis itu dimasukin ke persamaannya. Nah, ini tadi aku udah nyari. Hasilnya itu besar vektor A-nya itu 5, terus besar vektor B-nya itu 2. Kita bisa masukin ke sini, berarti 5 dikali 2 dikali cos 60. Cos 60 itu setengah atau 0,5. Berarti 5 kali 2 kali 0,5 itu 10 sama aja 10 kali 0,5 kan? Berarti hasilnya 5. Ini kalau yang lupa caranya itu berarti tinggal diakarin, terus dikuadratin di jumlah. Kayak nyari eh, kayak Pitagoras kan? Mirip Pitagoras buat nyari si besar vektornya. Selanjutnya tuh di sini yang tadi ditanyainnya vektor A dot vektor B, kalau yang ini tuh ditanyanya tuh yang tetanya, nilai cos tetanya nyari ya lebih ke sudutnya berarti nyari tetanya. Jadi kita tuh bisa masukin ke persamaan yang ada kan. Nih, kan berarti kita bisa cari satu persatu atau enggak kita bisa langsung sih, tapi kan bakal lebih teliti semisal kita hitung satu persatu nih. Pertama kita berarti nyari si vektor A dot vektor B-nya kita hitung ya. Udah ini vektor A-nya, ini vektor B-nya, terus kita dikaliin 1 kali minus 4 terus min 3 dikali 2 hasilnya minus 10. Terus vektor A-nya kita hitung si besar vektor A-nya dapat akar 10. Terus vektor B-nya besarnya dapat akar 20. Kita masukin ke persamaan sih yang tadi nilai cos theta sama dengan vektor A kali vektor B dibagi besar vektor A dikali besar vektor B. Kita masukin vektor A kali vektor B-nya kan minus 10. Terus besar vektor A-nya akar 10 dikali besar faktor B-nya itu akar 20. Kita kaliin, terus kita sederhanain karena gak ada kan nilai akar 200, jadi kita sederhanain jadinya minus 10 dibagi 10 akar 2. Terus 10 kan sama-sama 10 kan bisa dicoret jadi 1, 1. Jadinya minus akar setengah. Tapi kan masih akar penyebutnya, jadi kita harus kaliin ke sekawan biar lebih bagus dan lebih gampang carinya. Kita kaliin ke sekawannya, hasilnya itu minus setengah akar 2. Nah, nilai theta berapa yang hasilnya itu kalau misal cos tetanya bakal jadi minus setengah akar 2. Kalau si Bapak ngasih taunya 45 derajat kan. Tapi kalau dilihat sebenarnya cos theta atau cos 45 itu setengah akar 2 kan, bukan minus setengah akar 2. Jadi kita cari yang nilai cosnya negatif dan nilainya tuh minus setengah akar 2. Kan di sini tuh ada kuadran-kuadran kan, yang seperti materi sebelumnya di kuadran 1 nilai sin tan cosnya itu bakal positif. Kalau di kuadran 2 cuma sinnya aja yang bakal positif. Kalau di kuadran 3 cuma tannya aja yang positif. Kalau di kuadran 4 cuma cosnya aja yang positif. Jadi kita bakal hitung
Berarti kemungkinan si theta ini bakal ada di kuadran 2 atau enggak kuadran 3 kan? Kita cari semisal di kuadran 2, di kuadran 2 nilai tetanya berapa sih? Nah, dari tabel dan dihitung bakal ketemu sih tetanya bakal sih 135 derajat, bukan 45. Gitu. Selanjutnya nih, kalau ini tuh kayak sebelumnya kan, kalau semisal ada dua vektor yang saling tegak lurus. Kalau tegak lurus itu si perkalian vektor A kali vektor B-nya itu tuh bakal nol. Kalau lancip itu bakal kurang dari nol. Kalau tumpul bakal eh kalau lancip lebih dari nol dan kalau tumpul itu bakal kurang dari nol. Nah, kita hitung nih nilai vektor A kali vektor B. Kita hitung berarti P, 0,5 terus min 2,4 sama dengan nol. Nol karena persamaan yang ini. Tuh. Jadi kita hitung dihasilkan min 2P sama dengan min 20. P-nya berarti 10. Ada.